Semangat pagi pemirsa di rumah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan kembali bersama saya Ina Rahman Sekjen Apli dalam acara Hilang Tulisan Lama, belak-belakan bersama Apli. Telah hadir di sebelah saya panggil Mbak ya karena masih muda. Mbak ikut yang panggil Mbak berarti ya, biar fair ya. Mbak yang cantik ini, manis, imut, idaman semua. Idaman semua. Mbak Tiara Wijanarko. Halo Mbak, halo. Selamat siang. Ini beda ya, pagi ini kita lebih bersemangat karena ngelihat pemandangan yang indah di depan kita. Selama ini kan bosan kan lihat muka saya terus, nih ada pemandangan indah di depan saya. Oke. Mbak Tiara Wijanarko, beliau adalah direktur dari FM. Perusahaan apa Mbak? FM World Indonesia. FM World Indonesia. Produknya yang ada di kita jajarkan sudah di meja ya. Oke. Sebelum kita masuk ke perusahaan, aku sedikit ngulik nih karena kan performannya oke banget gitu ya. Terus style bicaranya oke banget. Pengen tahu backgroundnya. Ini saya baca ada berapa lembar dong? Panjang. Jadi saya nggak uraikan satu-satu, kita ambil kesimpulan aja. Mbaknya penulis. Betul. Penulis itu biasanya romantis. Biasanya ya. Penuh dengan kata-kata puitis. Luar biasa. Jadi pantun barusan. Saya pribadi tuh senang dengan perempuan yang berkarya, perempuan karir yang luar biasa berhasil itu. Karena tidak semua perempuan bisa berada di posisi seperti Mbak Tiara saat ini. Jadi kadang posisi Mbak Tiara mungkin buat Mbak Tiara, aduh, ada harapan yang ke depan, ada yang ingin dicapai lagi. Tapi banyak orang-orang yang di sekeliling Mbak Tiara ingin banget ada di posisi Mbak Tiara sekarang. Ya kan pemirsa? Mbak Tiara Wijanarko ini masih keponakan ya dari public figure Indonesia Mbak Ingrid Wijanarko. Oke, kebetulan saya kenal sama beliau. Nanti kita WhatsApp bilang halo dan kirim foto berdua, jangan lupa. Boleh nanti dikirim. Mbak Tiara, aku mau sedikit ngulik tentang kehidupan pribadi. Boleh. Udah punya putri ya? Punya putri, satu orang usianya 6 menuju 7 tahun. Yang tadi di depan, cantiknya sama seperti mamahnya. Kalau kata mereka, anakku itu Tiara Saset. Kemasan mungil. Tiara disulap jadi kecil kayak gitu bentukannya. Oke, mirip sih memang sih tadi Mbak aku lihatnya gitu. Itu bagi waktu sama anaknya gimana? Bagi waktunya uniknya adalah ada yang bilang kalau kerja terutama di bisnis seperti ini gitu ya. Ini belum kita mention kesibukan yang lain. Itu sebenarnya kan nggak bisa jauh dari handphone. Seperti tadi kita discuss di depan kan gitu. Jadi uniqueness-nya adalah kadang-kadang di saat orang kerja kita lagi enggak. Nah, di saat orang tidur kita kerja. Betul. Saat orang komplain luar biasa kerja. Pantau tuh ya kan. Iya. CCTV kalah lah pokoknya. Kalau CCTV 1 kali 24 jam kita bisa jadi 1 kali 36 jam. Jadi kira-kira cara ngebagi waktunya sesempat mungkin kalau lagi sama dia, handphone saya taruh. Sebisa mungkin, wow itu cuma 15 menit, mau itu cuma 30 menit. Dan aku selalu nanya nih sama dia gitu. Bukan belajar apa hari ini, tapi ada kejadian menarik apa di sekolah hari ini. Jadi dia selalu teringat sampai mungkin nanti pada saat dia besar gitu bahwa Ama ini sukanya nanyanya perasaanku hari ini seperti apa. Karena orang mungkin lupa kejadian yang menimpa, tapi orang selalu ingat perasaannya di dalam hati seperti apa. Itu bahasa-bahasa penulis luar biasa bagus ya. Berarti memang agak menghindari handphone ya, menghindari kalau handphone, lagi sama anak sebisa mungkin. Jangankan Mbak Tiara gitu ya, saya pribadi pun sering dikomplain dengan anak dan keluarga saya kalau saya selalu megang handphone terus. Ini sikap orang-orang terdekat Mbaknya nih, orang tua misalnya, kakak, adik gitu kan, itu sikapnya kadang-kadang suka nanya gitu, sibuk banget sih gitu, atau kerjaan banget. Gak bisa jauh dari handphone. Gak bisa jauh dari handphone. Gak gitu bisa disimpan kan. dulu. Aduh ini pakai lemnya kenceng banget sama handphone gitu kan ya. Tapi berusaha untuk kasih pengertian karena memang kadang-kadang ada hal yang bisa ditunda, ada hal yang nggak bisa ditunda. Gitu. Tapi satu hal yang coba aku untuk lebih kurang-kurangin adalah micromanage sebenarnya sekarang. Jadi ketika aku punya tangan kanan, punya manajer, lebih baik kita tunggu hasil akhirnya. Tidak setiap prosesnya tuh kita kejarin, tidak setiap prosesnya kita tungguin, tapi coba untuk menghindari micromanage. Tetapi sisanya kalau kita ngomongin komunikasi dengan leader atau suatu hal terkait dengan pusat yaitu Polandia, dengan jam mereka kebetulan 6 jam
lebih late daripada kita, ya mau nggak mau kita follow. Gitu. Ini kan cuma judulnya aja director, tetap kerja sama orang kok. Iya. Karena keterbatasan pertanyaan seputar kehidupan pribadi, jadi saya lebih masuk ke kesibukan mungkin. Nawar ya saya. Saya mau nanya hobi gitu ya, cuma kayaknya hobinya pasti banyak gitu. Tapi boleh lah, pengen tahu aja hobi seorang Tiara Wijanarko itu apa sih? Hobi despite dari menulis, suka triathlon. Triathlon itu berenang di laut, bersepeda dan berlari pada satu event. Gitu. Jadi berenangnya minimal 800 meter di laut, transisi, ganti pakai sepatu, kita naik sepeda 20 km, abis itu kita lari 5 km. Gitu, itu namanya triathlon. Terus akhir-akhir ini lagi suka banget sama freediving, barusan balik dari Gorontalo, berenangnya sama whale shark. Jadi kalau ngeliat tangan belang adalah wajar ya, nggak belang nggak asik kalau kata orang gitu. Jadi sebisa mungkin itu menjadi katarsis dari pekerjaan dan kesibukan sih. Jadi kita punya penyaluran, kita punya hobi yang cukup menantang. Kesel sama perusahaan juga tersalurkan ya, ketemu air indah. Kesel mungkin enggak, gregetan iya. Gregetan. Kita tahu lah, kadang kebijakan Indonesia dan kebijakan kantor pusat itu suka bertabrakan gitu ya. Betul sekali. Jadi dengan hobi yang unik tadi, hobi yang luar biasa sehingga badannya Mbak Tiara bisa seperti ini. Gimana dong? Turun naik apa? Kena air? Enggak, kena air enggak? Jadi gimana dia enggak mengecil gitu ya? Kayaknya ya. Menciut ya. Iya, menciut kayaknya. Perlu dicoba. Nanti saya akan kecebur sampai rumah gitu ya. Awas kisut, Mbak. Hobi menulis tadi tuh apa sih Mbak yang bikin jadi menarik menulis? Karena kalau saya juga rajin menulis tapi menulis WhatsApp. Boleh, meneror ya lebih tepatnya. Pekerjaan atau suami? Itu bagi waktunya gimana? Kerjaan. Terus saya juga masih menulis kan sampai sekarang kan Mbak. Itu gimana waktunya? Jadi sebenarnya nulis itu sama ya kayak kita inspirasi. Mungkin kalau seniman lain ada melukis gitu kan, ada mematung. Kebetulan saya cukup beruntung karena saya dikasihnya cuma sama kata-kata. Nggak mungkin saya lagi nyetir tiba-tiba saya mau mematung gitu kan, nggak lucu. Ya, jadi intinya ketika inspirasi itu datang, saya langsung record itu pakai handphone gitu ya. Nanti sampai rumah langsung saya tuangkan, saya ketik atau saya edit. Masih gitu. ada waktu ya? Masih ada waktu karena ini yang disebut hobi itu menjadi relaksasi. Jadi serunya di sana dan kebetulan ini kita menulis bukan curhat kan? Nah itu beda tipis karena gini, kadang-kadang orang suka bilang gini, kamu ini penulis pasti ini curhatannya kamu. Padahal kita dapat inspirasi itu bisa dari banyak hal, dari kita sendiri, perasaan kita, dari kawan berbicara, dari berita mengenai gempa bumi. Kita bisa mengaitkan antara yang paling sederhana bahwa gempa bumi yang terjadi di tempat saudara-saudara kita di sana itu sebenarnya belum ada apa-apa yang mungkin dibandingkan rasa aku di hati kalau lagi kangen sama kamu. Nah, itu kan sesimpel itu kita bisa bikin relate dan korelasinya gitu. Jadi kalau dibilang sempet nggak sih? Pasti sempat. Lagi pula itu mungkin menjadi salah satu pelampiasan sebagai rekreasi. Walaupun kita nggak jalan-jalan, tapi kita tetap melakukan hobi gitu. Luar biasa. Hobinya yang patut ditiru. Cuma saya senang juga main air. Cuman hobi saya di jet ski. Nah, itu lebih seru lagi. Itu hobi saya itu. Cuma kalau kecebur ya lumayan berenang gitu. Kecebur ya basah ya? Tapi alhamdulillah selama ini belum pernah. Belum pernah karena ya itu tadi lah ya. Kita nggak pernah bermain yang jauh-jauh. Cukup nyebrang pulau terus balik lagi. Oke, Mbak Tiara, apa kita pendidikan deh, pengen tahu deh. Karena dari tata bahasa aku juga ngelihat ini pendidikannya lumayan banyak gitu ya. Backgroundnya apa sih Mbak pendidikannya? Backgroundnya kebetulan S1-nya ngambilnya jurnalistik. Gitu, jadi pernah kerja juga di media, jadi reporter, jadi presenter, megang kamera juga sempet. Terus abis itu kebetulan dapat challenge dari teman-teman waktu itu. Akhirnya ngambil di Prasetya Mulia itu ngambilnya finance. Hanya karena kebetulan mereka bertanya, ngambil apa? Finance. Muka lu muka marketing katanya gitu. Oh ya udah, saya ambil finance. Jadi ya itu kejebur, tapi itu sangat berguna. Karena intinya kalau menurut aku adalah sebenarnya ilmu komunikasi sama ilmu finance, ilmu bisnis. Ketika kita combine jadi satu, itu luar biasa sih. Kombonya ini luar biasa. Karena kombo itu akhirnya nyangkutlah di sini. FM. Nyangkut di FM. Dengan jenjang karir yang juga pretty unik sih sebenarnya. Bisa dijelasin Mbak kenapa bisa ada di posisi direktur di FM? Jadi ini lucu banget karena sebenarnya kebetulan saya dulu pernah kerja itu di dunia F&B. Jadi ada beberapa grup F&B, punya Indonesia juga, salah satunya mungkin ada Olala juga ya. Jadi dari F&B pindah ke kosmetik, body care dari Perancis. Setelah itu rehat dulu menekuni bisnis. Tiba-tiba pada saat pandemi cari kerjaan lucu juga ya.
gitu kan. Nambah-nambah pocket boleh lah gitu. Akhirnya ada satu pekerjaan unik nih, wah nih kayak pekerjaan ya cukup bisa tertangani dengan baik lah. Social Media Manager. Oke. Di mana? Di FM World Indonesia. Oke. Apply lah 2 tahun yang lalu kan. Apply, dari situ dulu ada direkturnya juga gitu, kebetulan dari background juga dari hukum dia. Akhirnya setelah itu karena kebetulan orangnya mungkin cukup kritis. Jadi ketika komunikasi sama CEO di Poland, ketika datang seorang pengawas datang dari Lebanon, dan kebetulan mereka menilai saya cukup fluent untuk berbahasa Inggris, akhirnya ketika akan ada kekosongan, mereka meminta saya untuk jadi director. Dalam waktu 2 tahun? Less than 2 years. 1 tahun lebih sedikit. Si direktur lama ini kita nggak jadi kepo, susah ya kalau ketemu narasumber perempuan jadi kayak gini, dikait-kaiti gitu. Pinter ngejahit memang hidup perempuan. Si direktur ini akhirnya resign. Akhirnya resign. Dan posisinya di replace sama Mbak Tiara. Betul. Oh, jadi posisinya secepat itu. Iya. Tapi jadi memang nggak ada background sama sekali untuk direct selling? Direct selling, no. Tetapi saya tentunya pernah aktif di beberapa MLM lah ya. Gitu, along the way 10-15 tahun terakhir sudah kenal dengan beberapa leader-leader top dari beberapa MLM yang ada di Indonesia. Dan kebetulan mungkin mereka ngeliat background saya, saya kebetulan pernah mengambil CPC, Certified Professional Coach. Jadi saya sering mentoring orang juga, gitu. Dan ada public speaking juga di sana ilmunya. Jadi mungkin tersalurkan lah semua di FM ini. Tapi surprise banget ya, dalam waktu 2 tahun kurang udah bisa jadi direktur dari manajer sosial media ya tadinya. Betul. Ya. Itu luar biasa dan kita percaya. Tangan Tuhan kalau udah keterlibatan orang kita dianggap, oh ini pasti sini, kayaknya taruh di sini aja. Kayaknya taruh di sini. Bisa dijelaskan Mbak kenapa produknya bisa sebanyak ini gitu ya, terus tadi kan Mbak nyebut Poland. Ini dari asalnya semuanya dari Poland. Kebetulan perusahaan ini memang dari Poland, pendirinya dari Poland dan ada di Indonesia dari 2009. Nah kan tetapi kebanyakan tempat produksi kita adalah dari Jerman langsung. Jadi tidak ada satupun produk yang diproduksi di Indonesia. Semuanya dari luar? Semuanya dari luar dan semuanya dari Eropa, yang berarti kualitas Eropa. Gitu. Jadi kebetulan tempat produksi kami itu, kami kan sekitar 90% itu adalah fragrance ataupun perfume ya. Dan perfume kami itu dengan essential oil yang nggak main-main persentasenya. Tempat produksinya itu di Drom Jerman, di mana tempat produksi sama persis dengan semua boutique perfume yang ada di mall. Jadi tidak ada bedanya, it's the same factory. Gitu. Dan yang kita punya bukan salinan dari rumusan fragrance yang mereka punya atau ingredients yang mereka punya, but we create ourselves. Gitu. Jadi satu pabrik lah dengan yang branded itu. Oh, tapi aromanya aroma sendiri. Best seller mana sih Mbak produk? Best seller kita salah satunya adalah Utik. Yang ini. Jadi Utik adalah topnya dari kita punya produk ya. Parfum ya? Oh iya. Betul, dan uniknya dari Utik ini adalah unisex. Unisex? Unisex. Jarang parfum yang bisa unisex ya. Oh makanya dia best seller karena bisa laki-laki bisa perempuan. Betul. Gitu. Tapi variannya untuk parfum kita sekarang ada 3. Ada Utik, ada Pure Royal, ada juga Pure. Gitu. Jadi memang klasifikasinya itu selain dari aromanya, tapi juga dari rentang usianya. Dari tahun 2009 sudah menjual semua produk ini atau mungkin dicicil. Awal-awal kita parfum dulu, lama-lama kita masuk ke body care, face care, kemudian untuk juga rambut kita ada shampoo, ada conditioner, ada body gel. Jadi seiring waktu berjalan ya, memang startnya di perfume. Dan sampai sekarang kita masih fokusnya di perfume. Harganya sekitar 1 juta. 1 juta lebih sedikit untuk member. 1 juta lebih sedikit untuk member. Untuk user? Untuk user almost 2 million. Oke, lumayan dong ya. Harganya nggak kalah saing dengan yang di sana itu. Iya, di sana nih yang mana nih? Di mall. Di mall. Oh iya, betul. Tetapi ya tentunya sebagaimana keunggulan kita ya, kita itu kan nggak ada yang namanya iklan ataupun sewa tempat di mall, kita nggak pakai model, makanya kenapa kita bisa kasih kualitasnya terbaik tapi harganya tetap make sense. Ya karena kan industri kita ini memang tidak ada biaya marketing, tapi kan memang kita menggunakan ya mulut ke mulut ya, artinya kita mempergunakan leader. Dan lebih mahal ya mulut ke mulut ya, tiba-tiba naik kapal pesiar, tiba-tiba jalan-jalan ke Eropa gitu.
Tiba-tiba ada foto di Menara Eiffel, nanti foto lagi di mana, foto lagi di mana, segitu mahalnya. Segitu mahalnya. Ya luar biasa itu, the power of mulut. Dan saya yakin 1000% pasti mitra usaha atau membernya itu perempuan paling banyak. Betul sekali. Bisa diceritain Mbak, ada berapa top leader mungkin yang dipunya? Oke, kalau kita ngomongin top leader di atas 20 itu ada ya. Di atas 20. Di atas 20 yes. top leader. Ya. Oh, top leader loh Mbak. Ya. Untuk member aktif? Member aktif kalau sekarang range-nya bisa dibilang sekitar 500-an ya. 500-an. Dan mereka melakukan apa sih, belanja setiap bulan ya? Pasti. 500 sudah aktif, 500 itu lumayan banget loh Mbak. Lumayan, dan so far kita masih melakukan rekrutmen. And daily recruitment itu biasanya selalu ada. Oke. Kebanyakan user atau memang mereka mau set up networknya atau? Kalau untuk sekarang to be honest mungkin 60-40 ya. 60 itu mereka user, 40 they try to build the business dari sini. Mereka bangun jaringan dan segala macam gitu. Kalau di direct selling itu kan kita ada beberapa karakteristik si mitra usaha. Apakah dia bersinergi ataukah dia klop dengan budaya perusahaan. Yang Mbak Tiara lihat ya, untuk FM ini seperti apa? Dengan karakteristik mitra usaha itu dengan budaya perusahaan. Yang budaya perusahaan kan kita sudah lihat lah ya, wewangian ya, kecantikan gitu ya. Sedangkan mitra usaha kita pasti kan itu mixing ya antara laki dan perempuan. Apakah klop Mbak dengan style mereka gitu ya? Nah uniknya adalah kebetulan FM ini banyak itu sampai ke Timor Leste dan Bali. Timor Leste, kita udah ngomongin negara lain sih sebenarnya. Jadi ya itu kebetulan di-initiate sama member-member yang kebetulan dari Medan, dari Pekanbaru gitu ya. Jadi mereka-mereka ini menggunakan kaos yang mereka bikin sendiri, tentunya dengan izin ya, FM Lifestyle. Jadi ketika kita mau bicara laki-laki atau perempuan, yang juga unik adalah sebenarnya para leader-leader laki-laki ini, dan mereka itu straight ya, kebetulan ya. Orang yang suka perfume, suka berdandan, suka berpenampilan wangi itu, benar mereka juga pria-pria yang straight. Mereka ini memang melihat FM ini sebagai bagian dari lifestyle mereka. Dan ini mereka wariskan kepada komunitas-komunitas mereka. Contohnya, FM itu sangat menjunjung bahwa kita ini against animal cruelty. Kita punya salah satu top leader kita yang kebetulan punya banyak member di Bali, itu dia benar-benar campaign. Dan kampanye itu bahwa anjing dan kucing bukanlah makanan. Dia sampai create semua tote bag, kaos dan segala macam dan mengkonekkan itu dengan FM. Jadi masing-masing itu punya their own signature. Ini ya, jadi inilah yang benar-benar unik. Atau ada juga salah satu top leader kita kebetulan baru balik setelah profesinya kalau boleh kita bilang pretty unik. Bapak rumah tangga, karena kebetulan istrinya yang bertugas di kedutaan di luar negeri gitu ya. Dia yang kembali ke Indonesia dan saking artsinya, saking orang seninya banget gitu ya, berhasil dengan memang tipikal atau karakter yang seperti itu. Jadi kalau dibilang mungkin lebih banyak perempuan setuju gitu, tetapi ternyata laki-laki itu juga benar-benar bisa menjadi bagian dari FM World ini gitu. Oke. Jadi dari semua top leader itu ada laki-lakinya ya? Ada. Bahkan top leader kita laki-laki. Oke. Top leader nanti yang akan datang ke Apple World jangan-jangan laki-laki juga nih? Sepertinya. Semoga dia tidak berhalangan ya. Oh luar biasa. Kita itu ke skincare ya, makeup dekoratif itu kan wangian kita lebih identik dengan perempuan kan yang pengen selalu wangi. Laki-laki adalah, tapi kan persentasenya lebih banyak perempuan. Ini malah laki-laki ya? Malah laki. Karena apa? Karena sebenarnya kita itu ada beberapa produk yang bisa digunakan oleh laki-laki, perempuan, dan bahkan anak-anak, balita. Balita dan batita. Mungkin di sini ada complete care. Ya, kalau ada. Jadi complete care itu dia seperti krim, handy cream. Itu yang bisa dipakai untuk menyembuhkan ruam-ruam, membantu menyembuhkan ruam-ruam pada popok, bekas popok ya, atau mungkin juga lecet-lecet, kena serangga atau sedikit kebakar, itu dia sangat membantu penyembuhannya. Oh, gitu. Ngilangin bekasnya ya. Termasuk juga menyembuhkan, jadi tidak hanya bekas, jadi ketika masih berproses, misalnya contohnya ada di serangga atau mungkin lebam atau mungkin koyak gitu ya, dia ikut membantu untuk menutup luka itu. Oh oke. Jadi ini yang bikin untuk anak-anak aja? Oh enggak, untuk semua. Bahkan anak-anak bisa pakai karena tidak menimbulkan alergi. Luka operasi, bekas luka operasi? Bisa perlahan.
Dia lama-lama akan semakin hilang. Terutama kalau kita mungkin bisa dilihat juga kita tuh punya face oil ya. Jadi face oil itu benar-benar mengencangkan. Karena apa sih? Karena memang ingredientsnya semuanya alami dan diambil dari semua essence yang kalau kita tahu salah satu MLM dia menjual essence. Ini adalah kombinasi berbelas-belas dari essence tersebut. Oh, oke. Luar biasa, produknya unik ya. Artinya dari produk itu tidak hanya wangian yang didapat ya. Betul. Produk-produk tapi juga ada manfaat ya. Ada manfaat. Tapi memang nggak jual suplemen ya Mbak? Aku lihat itu. Belum, itu rencana kita jangka panjang karena memang kita ada NutriCode namanya. Oke. Gitu. Jadi segala suatu kebutuhan rumah tangga dari kopi, teh, pembersih rumah, suplemen juga ada. Tapi tentunya walaupun ini produk Eropa untuk masuk ke Indonesia bersaing di pasar Indonesia prosedurnya panjang sekali. Dan kita tidak ingin terkesan seperti lagi booming, vitamin lagi dibutuhkan, kita masukin sekarang. Karena kan biarlah orang berpikir dengan kualitasnya, mereka belajar dengan waktu, mereka tahu kualitasnya bagus, mereka beli dengan keputusan yang matang. Bukan karena wave-nya kita numpang nih. Yuk kita masukin sekarang. Ya kita nggak mau aji mumpung gitu juga. Biar terbukti bahwa kita melewati jalur yang memang resmi. Ini tadi masuk ke Indonesia, FM tahun berapa? 2009. 2009 ya. 2009 sekarang sudah ada produk yang dijual, kurang lebih berapa produk Mbak? Kalau kita ngomongin kode produk bisa ratusan. Kode, karena setiap parfum itu kodenya berbeda-beda. Gitu. Jadi aromanya pun beda-beda. Betul. Dan aroma itu untuk parfum itu kan sebenarnya ada beberapa note-nya. Ada base note, ada head note gitu. Jadi itu semua 3 layer itu bisa kita cium dengan timing yang berbeda dan aromanya akan sedikit berbeda. Karena sebenarnya parfum yang terbaik itu adalah parfum yang kita kenakan di kulit. Bukan kita kenakan di pakaian gitu. Karena lebih bagus di kulit. Karena setiap orang itu kan feromon atau bau alaminya orang itu berbeda. Jadi yang mana sih yang cocok sama dia? Selain dari karakter, tentunya juga adalah bagian-bagian dari susunan aroma itu sendiri. Parfumnya FM itu menyesuaikan dengan aroma badan seseorang. Betul. Atau aroma badan itu menyesuaikan dengan parfumnya. Kebalik. Parfum menyesuaikan dengan aroma kita. Jadi andai kata kita pakai satu yang paling saya suka sekali itu adalah mask. Karena mask itu sebenarnya aroma untuk perempuan juga, tapi agak strong, agak alpha untuk perempuan-perempuan alpha gitu ya. Jadi ketika yang mana ya bisa diatur gitu ya, langsung dikirim abis ini. Jadi ketika saya pakai sama Mbak pakai, itu akan sedikit ada perbedaannya. Iya, karena basic aroma badan kita beda. Betul. Gitu. Jadi itu bukan saklek aroma gitu ya. Kayak misalnya parfum yang ada di sana lah kita sebutlah misalnya XX gitu ya. Kita pakai parfum ini orang langsung nebak gitu ya. Karena mungkin nempel di badan gitu ya. Tapi untuk parfumnya Mbak, kita satu ini aku ya. Katakanlah aku pakai satu parfum ini ya. Di aku aromanya XX, di Mbak juga aromanya XXX gitu. Jadi dia depend on aroma badan masing-masing. Betul. Ajaib. Coba ya, kirim ke saya. Dan ternyata parfum itu tidak, misalnya gini, kita itu punya pure itu banyak sekali ya, puluhan kode ya. Pure itu adalah yang paling terjangkau lah harganya, gitu ya. Kalau untuk member masih di bawah 300.000. Ini segini untuk 50 ml. Tetapi ini ketika kita pakai, misalnya variannya di kita ada 100 varian, 100 kode. Kita bisa menggabungkan 2 pure yang berbeda dan kita akan ketemu aroma yang lain. Jadi kita sering sekali kalau top leader itu kita lagi pada ngumpul, ada yang bisa cium aromanya dan nebak kodenya, disuruh pulang. Karena dia ternyata tidak mencampurkan 2 parfum yang berbeda. Jadi anggap ini nomor 52 sama nomor 18, anggap sama gitu ya. Kalau kita combine, dia akan menciptakan aroma yang lain lagi. Makanya ini dibilang uniqueness-nya setiap orang muncul karena kreativitas mereka mencampurkan kedua parfum yang sama-sama resmi kita jual dengan kode tersebut. Dicampur itu maksudnya disemprot di kulit bersamaan atau dituang ke botol? Habis 2. Jadi semprot lagi. Oh, saya kira gitu. Botolnya dicampur-campur enggak kan? Enggak. Oh, luar biasa. Gitu. Saya semakin penasaran ini. Ini wajib dikirim ya. Wajib. Tinggal bilang sukanya apa aromanya. Nanti kita bisa cari. Agak maco. Jangan kirim saya wangian bunga-bungaan. Mohon maaf. Kita bukan wanita sekali. Betul sekali. Oke. Ini dari harga produk ya yang tadi Mbak bilang ya. Kurang lebih 1 jutaan lebih lah ya. Itu average-nya top leader tuh berapa Mbak? Income? Berapa digit gitu kan? Double digit lah. Ada. Double. Monthly? Oke. Menarik. Apa saya harus berhenti jadi sekjen, kemudian saya join di sini netral lagi berarti ya? Udah nggak bisa netral gitu ya. Karena yang beberapa kali kita podcast ya, produk itu mereka yang parfum
Ini baru pertama ya, baru pertama gitu. ya. Karena kalau skincare banyak ya, skincare itu banyak, terus suplemen itu banyak gitu. Cuman untuk yang parfum belum, walaupun ada beberapa anggota APLI ya seperti Jafra Oriflame kan juga mereka menjual parfum ya. Ada. Kalau ini FM saya baru denger loh, dia ternyata menjual parfum juga. Oke. Patut dicoba. Dan produk lainnya selain parfum itu kebetulan we can guarantee ya, even parfumnya ini sangat halal. Karena apa? Karena alkoholnya alkohol denat atau tumbuhan. Jadi walaupun kita pakai sholat, kita masih bisa. Karena banyak orang yang berpikir bahwa pakai parfum nih saya nggak boleh sholat. Enggak. Untuk kita kebetulan alkoholnya dari tumbuhan, yaitu alkohol denat. Jadi boleh dipakai pada saat kita sedang sholat. Semakin cepat dikirim semakin baik. Semakin baik. Memperlancar ibadah luar biasa. Memperlancar ibadah luar biasa, kita posting di sosial media. Dan yang lain ini produk-produk. Padahal dari Jerman ya? Betul, dari Jerman. Padahal dari Jerman, tapi mereka sudah memperhatikan, mungkin karena mau dijual di Indonesia aja, atau karena memang mungkin untuk pasar Asia, dan kebetulan di Arab itu kita juga baru buka branch di sana. Oke. Masuk ke Arab juga? Masuk Arab. Oke. Dan terdekat itu di Asia hanya kita yang pegang. Oke. Tidak ada negara lain. Gitu. Indonesia berarti? Ya, Australia tidak termasuk lah ya. Gitu. Jadi benar-benar untuk Asia itu, Asia Tenggara ya Indonesia aja. Congratulations, bener-bener unik ya perusahaannya dengan direkturnya yang unik dan cantik tentunya. Terima kasih. Kirim 2, jangan lupa. Udah berapa lama Mbak FM jadi anggota APLI? Ini, dari awal juga jadi anggota Mbak. Dari pertama masuk, dari 2009 udah jadi anggota APLI ya? Iya. Oke. Nah, kita itu juga salah satu yang diusung adalah sebenarnya semua produk FM ini aman untuk kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang. Amannya? Amannya sudah dibuktikan bahwa banyak penyintas kanker atau yang masih ada cancer, they can use this product. Jadi, we can guarantee tidak menyebabkan penyakit jangka pendek maupun panjang, khususnya cancer, kita aman dari cancer. Walaupun digunakan di kulit. Gitu. Jadi ada beberapa yang kebetulan sedang kemo, terus dia pakai produk kami, itu safe semuanya. Oh, dia nggak akan ada membawa efeknya? Dia tidak ada relapse untuk penyakit-penyakit seriusnya, nggak ada. Oke, luar biasa. Kita malah, saya pribadi gitu ya, sekjen, tapi kita nggak tahu loh kalau FM itu ternyata ada parfum juga. Saya kira FM itu, makanya tadi saya tanya ke sekretariat, FM itu jual produk suplemen apa? Enggak Bu, dia jual skincare sama makeup dekoratif. Luar biasa juga gitu ya. Apa sih Mbak manfaatnya APLI buat perusahaan Mbaknya? Yang pasti ngejagain bahwa kita melakukan segala sesuatu itu sesuai aturan dan kesepakatan ya. Salah satu yang aku lihat seperti itu. Terus kedua yang pastinya dengan komunikasi yang ada, silaturahmi yang ada, kita juga bisa banyak belajar dari perusahaan lain. Yang kebetulan kita pola pikirnya sama nih, kita di bawah naungan mana? Naungannya APLI. Oke, berarti kita punya vision yang sama, kita punya pagar-pagar yang sama tingginya gitu. Dari situ ya, we learn to respect each other juga. Karena kadang-kadang gini, perusahaan itu patuh, member belum tentu. Nah, tapi kita selalu diingetin gimana caranya untuk kasih reminder dong ke member, kasih teguran dong ke member. Semua nih supaya kita bisa running well, namanya juga Indonesia ya. Kalau nggak guyup nggak asik gitu kan. Nah, makanya ini sebisa mungkin kita selalu punya hubungan yang baik dengan perusahaan-perusahaan sejenis, tentunya di bawah naungan APLI. Oh oke ya, selain peraturan, update peraturan gitu ya. Betul. Kadang-kadang kita ketinggalan, sibuk ngurusin sales, lupa aturannya ada yang baru kan. Karena kita butuh reminder terus nih. Oke. Ini Mbak kan lagi rame nih ya tentang skema piramida money game ya. Apalagi sekarang banyak lah trading, investasi bodong. Terganggu nggak sih pakai robot apalagi ya? Apalagi pakai robot gitu. Terganggu nggak sih Mbak? Sebenarnya terganggu untuk yang nggak paham. Walaupun kita sebenarnya agak PR untuk menjelaskan ke orang. Ciri khasnya adalah ketika orang bertanya, sebenarnya kita cukup bilang sih, kita udah dari 2009 dan kita di bawahnya APLI. Karena kita tahu ya, banyak yang lain-lain yang mengakomodasi trading ataupun MLM yang money game dan segala macam gitu. Jadi intinya dari seperti itu, walaupun kita harus menjelaskan sedikit tambahan 1-2 paragraf lah perbedaan kami dengan mereka, tetapi saya percaya ini juga yang sangat diusung oleh APLI bahwa ini sah, ini aman, dan potensi ke depannya bagus selama dijalani dengan baik. Ada top leader lah atau member yang akhirnya sempat membelot sedikit dari FM, kemudian kembali lagi setelah ternyata investasinya bodong? Banyak. Oh banyak. Bahkan nggak usah investasi bodong. Yang bukan investasi bodong mereka balik lagi. Oh gitu. Ganti baju gitu ya. Nggak cocok bajunya, balik lagi juga banyak. Dan terutama kalaupun memang ada mereka, karena gini kadang-kadang uniknya bisnis MLM orang itu kecewa bukan sama produknya ya.
Kecewa sama siapa? Sama orangnya. Sama orangnya. Sama perusahaannya gitu. juga. Sama gitu. perusahaan juga. Makanya mereka abis ganti baju mereka masuk lagi tapi ganti petingginya. Ganti yang ngajarinnya. Mereka ganti. Gitu. Statementnya agak tersirat sesuatu gitu. Tersirat. Iya. Kalau surat-suratan habis ini aja ya. Jadi kita tersirat dulu ya. Iya. Banyak sih seperti itu. Di perusahaan ini tadinya ada si X males pindah dulu ke sana. Begitu si X sudah nggak ada, akhirnya balik lagi. Itu memang ciri khas negara 62, Mbak. Negara 62 ya. Seperti itu. Oke. Itu jadi kadang ya unik juga ya. Persentasenya berapa persen, Mbak, terganggu dengan adanya skema piramida dengan money game, dengan investasi bodong, trading. Terganggu dari, misalnya gini, top leader Mbak dari 10 ya, karena zamannya robot trading bodong itu gitu ya. Terus berkurang jadi 8. Kalau jujur yang berpindah sih nggak ada, Mbak. Oh, cuma nyoba-nyoba? Nyoba-nyoba tapi itu pun nggak berani bilang. Nyoba-nyoba gitu, gagal? Dan berharap nggak ketahuan kan. Karena sebenarnya mungkin ada aturan-aturan ketika kita menjadi leader, kita nggak boleh gabung di MLM lain, itu saya setuju. Tetapi to be honest, ketika memang seseorang belum menjadi leader, dia mencoba menekuni beberapa. Saya adalah tipikal yang seperti ini. Kalau memang kita punya produk dengan kualitas yang bagus, kita ngejalaninnya bagus, kita mau dengerin kata-kata mereka, as in masukan saja, yang bagus kita ambil, yang enggak kita pending dulu, saya yakin mereka nggak akan kemana-mana. Gitu. Jadi sampai detik ini pun banyak yang juga pindah jadi leader di tempat lain, belinya masih FM. Untuk dailynya, untuk keluarganya tetap pakai FM. Jadi itu berapa? Jadi lebih ke user ya? Lebih ke user kalau untuk yang pindah ya. Gitu. Walaupun ID-nya ID orang lain, ID istrinya. Tapi kita tahu gitu lah ya itu buat siapa. Kita tahu itu buat siapa. Makanya buat saya, dan saya lebih suka tidak membakar jembatan yang ada. Gitu. Menurut saya ini bisnis. Semua orang akan menyelamatkan periuknya masing-masing. Jadi apapun itu, kalau memang ada suatu peraturan yang disalahi, ya kita kasih tindakan. Tetapi terhadap manusianya ya kita biasa-biasa aja. Karena kita nggak pernah tahu ya perubahan manusia, perubahan bisnis, perubahan Indonesia. Jadi nggak pernah ada yang abadi sih, Mbak. Apalagi di satu sisi perusahaannya, yang penting gimana caranya produk gue laku. Betul. Luar biasa. Nggak terpengaruh omset dong. Kalau dari cerita Mbak Tiara tadi dengan adanya si bodong-bodong ini. Money game itulah bodong-bodong ini nggak mempengaruhi omset ya. Karena dengan PD-nya gitu ya, dengan kepedeannya pasti akan balik kok ke perusahaan. Betul. Setelah dia tahu kualitas dan keunikan. Iya. Paling kalau kita ngomongin omset 2 tahun terakhir itu pandemi khususnya parfum ya, ini menjadi challenge. Gitu, menjadi challenge. Makanya saya bersyukur sekali dalam 2 tahunan ini kami berhasil launching produk baru. Dan launching katalog baru cetak. 2 tahun? Yes. Itu bukan masih pandemi ya 2 tahun? Iya. Jadi semenjak saya bergabung itu di 2020 ya, 2020 akhir itu kita sebelum bulan ini kita belum ada launching katalog baru. Akhirnya kami berhasil bikin dengan luar biasa sekali pekerjaan tim ya khususnya ya. Itu kita launching katalog baru, kita keluarin produk-produk baru, kita masukkan gitu ya dari best sellernya Eropa kita masukin ke sini parfum-parfum. Dan ini yang menurut saya ini adalah bukti bahwa perekonomian Indonesia kita nggak usah takut sama tahun depan. Banyak orang bilang, khususnya harusnya kami yang takut karena apa? Kami memasukkan barang dari luar. Tetapi khususnya untuk teman-teman yang punya bisnis dari SDM, SDA segala macam punya Indonesia, nggak usah takut sama yang namanya resesi. Kadang-kadang kita terlalu banyak ngomongin itu sampai kita udah ketakutan duluan. Bahwa ketakutan itu apa sih? Ketakutan itu adalah mencegah dan membuat rencana, membuat penanggulangan yang jika itu terjadi maka kita punya plan-plan A, B, C, D, E. Gitu. Jadi ya, emang takut bisa kasih kita apa? Berarti nggak takut juga sama kompetitor dong, Mbak? Saya lebih takut sama Tuhan, Mbak. Oh gitu ya. Menghadapi kompetitor gimana, Mbak? Menerangkan ke para top leader itu ya. Kompetitor nih, kita lagi ngomongin kompetitor apa nih? Ya, kualitas atau harga? Kompetitor dalam kualitas, ya dalam harga, dalam industri yang sama, artinya dengan perusahaan MLM lain gitu kan. Kita tahu lah ya, ada beberapa perusahaan industri kita yang sama yang jualan parfum juga. Yang pertama adalah masalah kualitas. Masalah essential oil kita punya persentase berapa aja dan kita semua adalah parfum, bukan eau de toilette, itu udah nomor 1. Terus yang kedua, aroma kita tidak sama dengan mereka. Ketahanan kita kalau Mbak pakai nih di sini dipakai mandi, selesai mandi masih ada loh. Hati-hati ya. Jadi nggak hilang sama sabun? Nggak hilang 100%. Gitu. Jadi ketahanannya selama itu. Oh, berapa lama, Mbak? Jadi kepo. Jadi gini, semua itu tergantung dari feromon kita punya sama jenis keringatnya kita. Apakah keringat kita itu banyak asam basanya. Jadi itu semua kalau kita bisa bilang relatif. Tetapi di atas 12 jam itu pasti.
Oke. Gitu. Walaupun kita pakai mandi. Tetap masih ada. Tetap masih ada. Jadi secara kualitas nggak terlalu. Tapi ini masih hoax Mbak, kalau saya belum iya, coba. Saya yakin memang harus dibuktikan. Dibuktikan. Jangan lupa di sini. Apalagi perempuan gitu kan. Pasti itu aduh, masa ini sih strategi gitu. Di rumah ya sebenarnya ya gitu. Kata makanan di situ enak, beneran enak gak sih? Coba yuk kita ke sana gitu kan. Strateginya sama berarti. Perempuan Mbak, kurang lebih sama gitu. Sangat-sangat menarik ya dari sisi produk aja dan orangnya gitu ya. Saya rasa antara produk dengan direkturnya klop. Semoga kedepannya FM tambah besar ya di bawah sentuhan tangan seorang Tiara Wijanarko. Kita sudah memasuki sesi terakhir Mbak. Aku minta pendapat pandangannya Mbak Tiara ya itu ke kamera itu. Ngomongnya bukan ke saya, bukan ke Apri, tapi Mbak bicara lebih ke mitra usaha semua perusahaan ya artinya orang-orang yang bergerak di industri direct selling. How to handle the network gitu ya. Bagaimana bisa trust ke perusahaan yang diikutin dan jauhi money game. Jauhi, itu tadi yang bodong-bodong. Bisa diulang yang pertama? Lebih kayak bagaimana bisa loyal ke perusahaan. Bagaimana bisa fokus ke industri direct selling sebagai networker. Ya, terus yang tadi yang terakhir itu, maksudnya jangan tergoda dengan robot trading, dengan investasi bodong itu. Silahkan waktunya Mbak yang dipersilakan. Kepada kawan-kawan yang mungkin bergerak di dunia yang sama ya, dunia MLM gitu ya, mau yang baru join, mau yang udah jadi leader gitu ya. Mungkin yang leader-leader itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang by chance, ada yang memang dengan proses. Pada intinya adalah tidak ada satupun di kehidupan ini yang kita bisa dapatkan secara instan. Dan kalaupun instan, pilihannya either itu haram, atau itu akan cepat hancur gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat penawaran-penawaran, ada MLM baru, dengan robot trading atau apapun itu yang sifatnya money game gitu ya, yang harus kita pikirkan adalah mungkin kita akan selamat di gerbong yang pertama, kita pikir. Tetapi boleh nggak sih kita kembangkan bahwa kita punya keluarga, kita punya kenalan, kita punya orang-orang terkasih yang mungkin mendengar berita itu ketika mereka ada di gerbong terakhir. Yang berarti apa? Kitalah yang mengakibatkan mereka mengalami kerugian terbesar. Jadi kalau boleh saya sedikit sharing, kita tahu bahwa yang namanya kesuksesan itu berproses. Ketika kita mengejar yang namanya benefit singkat, kita mengejar yang namanya activation atau hadiah dari rekrutmen itu sangat wajar untuk mendapatkan uang secara instan. Tetapi pada intinya adalah yang terbaik adalah mereplikasi knowledge kepada tim kita. Karena ini adalah kerja cerdas bersama-sama. Dan walaupun istilahnya kita bisa lele, kita bisa tidur-tidur, bisnisnya jalan sendiri, kita tahu bahwa bisnis ini dijalankan oleh manusia, mouth to mouth, tentunya dengan kualitas barang yang luar biasa yang masing-masing punya di perusahaan masing-masing, inilah yang harus terus dijaga. Karena kita itu memang bekerjanya sistemnya seperti itu di MLM. Luar biasa. Pemirsa, demikian podcast kita kali ini dengan Mbak Cantik Tiara Wijanarko. Sekali lagi Mbak, aku atas nama Apri mengucapkan banyak terima kasih banyak untuk kesempatannya. Udah hadir di kursi panas kita dan sharing diskusi ini. Panas ya, ya ampun gak terasa. Pemirsa di rumah, sekali lagi semoga apa yang disampaikan Mbak Tiara hari ini ya, diskusi dengan saya dalam podcast Apri dapat bermanfaat buat kita semuanya. Semangat pagi.